Apa yang terjadi di Afghanistan? Untuk memahami apa yang terjadi di Afghanistan setelah kemenangan Taliban banyak dibicarakan orang-orang, kita perlu melihat sejarah Afghanistan jauh ke belakang. Bersama Wilbert Jonathan di sini, kita akan membahas urutan kejadiannya. Disclaimer, pembahasan ini berdasarkan buku Ghost Wars, The Secret History of CIA, Afghanistan, and Bin Laden yang ditulis oleh Steve Coll. Buku Taliban, Militan Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia yang ditulis oleh Ahmad Rashid, seorang jurnalis dari Pakistan, serta buku modern Afghanistan, A History of Struggle and Survival yang ditulis oleh Amin Saikal, seorang profesor asal Afghanistan, dan beberapa sumber lainnya. Tahun 1978. Awal masalah ini tidak terlepas dari revolusi Saur yang terjadi di Afghanistan, di mana Partai Komunis Afghanistan menumbangkan Republik Afghanistan yang dipimpin Presiden Muhammad Daud Khan yang telah memerintah Afghanistan dengan otoriter. Revolusi ini yang kemudian melahirkan Republik Demokratik Afghanistan. Tak berbeda dengan Republik Afghanistan, Republik Demokratik Afghanistan juga memerintah dengan otoriter dan banyak lawan politik yang dibunuh. Tahun 1979, di perbatasan timur Afghanistan, pecah revolusi Islam Iran yang kemudian membawa gerakan Islamisme ke Afghanistan, yang membuat pemerintahan komunis mempersekusi para kaum Islam tradisionalis seperti para ulama. Pada tahun yang sama, pecah pemberontakan Herat di mana angkatan bersenjata Afghanistan melawan pemerintahan komunis. Pemberontakan ini dengan cepat menyebar hingga ke desa-desa di provinsi Herat dan banyak elit suku, ulama, serta rakyat pedesaan bergabung untuk melawan pemerintahan komunis. Namun, pada akhirnya pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh komunis Afghanistan, dan pemberontakan ini juga membuat Uni Soviet akhirnya turun tangan dan menginvasi Afghanistan. Rakyat Afghanistan kemudian mengangkat senjata untuk melawan agresi Uni Soviet ini dan membentuk pasukan Mujahidin Afghanistan. Perlawanan Mujahidin ini tentu menarik perhatian musuh Uni Soviet, yaitu Amerika Serikat dan Pakistan, membuat Mujahidin mendapat dukungan penuh berupa dana dan senjata dari CIA lewat perantara Badan Intelijen Pakistan yang bernama ISI. Tahun 1992. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa intervensi Pakistan terjadi karena banyaknya kepentingan politik di Afghanistan sebagai negara tetangganya. Presiden Pakistan saat itu, Muhammad Zia-ul Haq, menilai bahwa politik Islam harus menjadi ideologi dan kekuatan utama di sebuah negara, selayaknya Israel. Zia bahkan menilai kalau jihad adalah strategi terbaik dalam mempertahankan negara. Maka, dalam perang di Afghanistan, Pakistan membantu mengumpulkan berbagai pejuang Islam yang ingin bertempur di Afghanistan. Zia juga takut dengan keterlibatan intelijen India di Afghanistan, dan lebih jauh lagi, apabila Soviet memenangkan perang ini, maka Pakistan akan dijepit dua lawannya dari dua arah, yaitu India di timur, serta Soviet di barat dan utara. Hal ini yang membuat Pakistan begitu ngotot untuk menjadi perantara bantuan Amerika kepada pejuang Mujahidin Afghanistan, yang membuat Pakistan sebagai satu-satunya sekutu penting untuk menjegal dominasi Soviet di Asia Tengah. Setelah kurang lebih 9 tahun berperang, akhirnya Soviet menarik diri dari medan perang Afghanistan, meninggalkan pemerintah komunis Afghanistan berjuang sendirian. Tetapi, Soviet masih memberi bantuan miliaran dolar kepada Afghanistan sampai tahun 1991, ketika Soviet akhirnya bubar, yang membuat pemerintahan komunis dapat bertahan hingga tahun 1992. Tanpa bantuan Soviet, secara praktis pemerintah komunis tidak mampu menghadapi serangan dari Mujahidin. Ditambah lagi dengan perpecahan internal di dalam pemerintahan komunis, dan pada tahun 1992, akhirnya pemerintahan komunis tumbang setelah Presiden Muhammad Najibullah mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan pada Mujahidin. Tetapi di saat Mujahidin sedang bersiap mendirikan pemerintahan baru, salah satu faksi Mujahidin bernama Hezb-e-Ilmani Gulbuddin menolak untuk ikut dalam pemerintahan baru ini dan langsung menguasai ibu kota Kabul dengan pasukan bersenjata.
Koalisi Mujahidin kemudian membentuk pemerintahan bernama Negara Islam Afghanistan. Tetapi pemerintahan ini tidak benar-benar menguasai negeri Afghanistan akibat pengambil alihan kekuasaan oleh Hezb-e-Islami yang dipimpin oleh Gulbuddin Hekmatyar. Pasukan Koalisi Negara Islam Afghanistan dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani dan Ahmad Shah Massoud. Intelijen Pakistan ISI lagi-lagi ikut campur dalam memperparah konflik ini dengan memberikan bantuan dana, senjata, dan intelijen kepada pasukan Gulbuddin. Perang ini terus berlanjut hingga tahun 1994 dan menjadi ajang dari proksi negara asing seperti Pakistan, Arab Saudi yang mendukung pemerintahan, Uzbekistan yang mendukung faksi Junbis Emili, dan Iran yang mendukung faksi Hezb-e-Wadat. Tanpa disadari, dalam konflik hebat ini akan muncul sebuah kekuatan baru yang nantinya akan bertambah dengan kuat dalam waktu singkat. 1994. Taliban adalah sebuah milisi yang berdiri pada tahun 1994. Taliban secara etimologi berarti para siswa Islam atau para pencari ilmu, yang karena awalnya mereka ini terdiri dari kalangan pelajar dan santri di daerah Kandahar yang merupakan pusat pembelajaran agama Islam di Afghanistan. Lulusan pesantren-pesantren ini kemudian menjadi guru agama yang disebut mullah. Dalam konflik Afghanistan dan Soviet sebelumnya, bantuan Pakistan juga dalam bentuk pendirian sekolah Islam atau madrasah di perbatasan Afghanistan dan Pakistan untuk mendidik anak-anak Afghanistan soal agama Islam. Hal ini sesuai dengan cita-cita politik Zia-ul Haq yang ingin menguatkan nilai-nilai Islam di Pakistan dan Afghanistan. Selain Pakistan, Arab Saudi dan negara Teluk lainnya juga membiayai madrasah-madrasah ini. Bahkan, pemahaman Islam ala Arab Saudi juga dimasukkan ke dalam kurikulum. Terdapat pula peran Amerika dalam indoktrinasi para anak-anak Afghanistan ini yang akan menjadi bumerang bagi Amerika di kemudian hari. Dalam konflik melawan Soviet, Amerika selain memberi bantuan senjata dan dana kepada para pejuang Afghanistan, juga memberikan dalam tanda kutip ilmu. Pemerintah Amerika memesan buku-buku yang isinya ajaran ekstremis Islam dengan tujuan agar anak-anak muda Afghanistan dapat didoktrin agar membenci negara asing. USAID adalah organisasi milik pemerintah Amerika yang menyalurkan dana jutaan dolar kepada Universitas Nebraska untuk mencetak buku-buku ekstremis ini dalam bahasa lokal Afghanistan. Taliban menggunakan buku pemberian Amerika ini untuk mendidik anak-anak, dan selain itu, banyak pentolan Taliban yang merupakan lulusan pesantren Darul Ulum Haqqaniyah di Pakistan yang mengajarkan ilmu agama Islam sesuai dengan gerakan Deobandi yang menjadi ideologi resmi Taliban, termasuk pendiri Taliban yaitu Mullah Omar. Taliban didirikan oleh Mullah Omar dengan anggota awal sebanyak 50 orang karena ia ingin menghapus kezaliman yang sedang terjadi di tengah kekacauan perang saudara Afghanistan. Dan dalam beberapa bulan, jumlah anggotanya menjadi 15.000 anggota, yang umumnya adalah santri Pakistan. Mereka mulai menjadi milisi yang diperhitungkan di sekitar Kandahar, di mana para panglima perang lokal yang didukung Gulbuddin sering mendebar teror kepada masyarakat. Taliban beroperasi menjadi organisasi pemberantas kejahatan dari para milisi ini sejak pertengahan tahun 1994, yang membuat Taliban menjadi harapan baru bagi rakyat untuk menghapus kezaliman di bumi Afghanistan. Dan pada Oktober 1994, Pakistan melalui intelijennya mulai menarik bantuan yang semula untuk Gulbuddin dan dialihkan kepada Taliban. Pakistan juga menginginkan kekuatan pro-Pakistan yang dapat menguasai Afghanistan. Dari segi ekonomi, Pakistan juga ingin mengamankan jalur dagang menuju Asia Tengah, sehingga mereka memerlukan sekutu yang kuat untuk membuka jalur dagang itu untuk mereka, serta mengamankannya dari milisi lokal yang sering memalak truk-truk barang yang lewat, di mana hal ini membuat perusahaan jasa angkutan Pakistan turut menyumbang dana untuk melatih Taliban.
Operasi militer Taliban dalam skala besar dimulai pada Oktober sampai November 1954, di mana mereka berhasil merebut kota Kandahar yang merupakan kota terbesar kedua di Afghanistan. Semenjak saat itu, mereka terus merebut satu persatu provinsi di Afghanistan tanpa perlawanan yang berarti. Ditambah lagi, Taliban mendapat dukungan dari rakyat yang menilai Taliban sebagai harapan baru dan muak pada kezaliman para milisi. Tahun 1996, akhirnya Taliban berhasil merebut ibu kota Kabul, dan secara praktis Afghanistan telah jatuh ke tangan Taliban. Para milisi yang tersisa mundur ke lembah Panjshir, tempat yang akan menjadi benteng pertahanan mereka selama bertahun-tahun di bawah pimpinan Ahmad Shah Massoud. Walau telah bersatu, pada dasarnya aliansi utara ini terbentuk dari berbagai milisi yang sebelumnya bertikai satu sama lain, yang membuat aliansi utara kurang bisa bekerja sama dan memberikan perlawanan efektif kepada Taliban. Namun, pertahanan ini mendapat dukungan berupa suplai dari negara asing lewat jalur suplai menuju Tajikistan yang membuat mereka dapat terus bertahan. Suplai terbesar didapat dari India yang ingin menahan kekuatan Pakistan di Afghanistan dan bahkan memberikan bantuan helikopter tempur pada pasukan Massoud. Sementara di sisi lain, Taliban mendapat banyak bantuan dari Pakistan, Al-Qaeda, dan berbagai jaringan teroris lainnya. Tak heran, hal ini membuat Afghanistan menjadi sarang teroris dan menjadi arena perang proksi yang akan dijalankan oleh Pakistan. Awalnya Osama bin Laden kabur dan membangun kekuatannya di Afghanistan dan kemudian berafiliasi dengan Taliban. Bahkan, Al-Qaeda menyumbangkan pasukan untuk membantu Taliban yang bernama Brigade 55 yang berisi orang Arab dan dikenal dengan sangat keji. Awalnya, hubungan aliansi utara dengan negara-negara barat sangatlah minim. Barulah pada tahun 2001, Amerika mulai mendukung aliansi utara yang didorong oleh kegaguman para agen CIA dengan kepemimpinan Ahmad Shah Massoud. Pada tahun ini juga, Massoud mengadakan perjalanan ke Brussels, Belgia, dan memberikan pidato di sana. Ia bahkan memperingatkan adanya serangan teroris ke Amerika yang bersumber dari informasi intelijennya. Sayangnya, Amerika tidak menanggapi peringatan ini, dan pada tanggal 9 September, Ahmad Shah Massoud dibunuh oleh milisi Al-Qaeda. Dan 2 hari setelah itu, insiden 9/11 pun terjadi. Kejadian ini membuat Amerika sangat marah dan menuntut Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, tetapi ditolak. Hal ini yang membuat NATO sepakat untuk melakukan penyerangan, dan invasi NATO ke Afghanistan dimulai. Dalam perang ini, Taliban tidak sendirian. Mereka didukung lagi-lagi oleh Pakistan. Hingga pada tahun 2002, kekuasaan Taliban telah hancur, tetapi mereka tetap lanjut bergerilya di pegunungan Afghanistan. Pemerintah Afghanistan yang baru pun didirikan, yang mendapat dukungan dari negara-negara barat. Akan tetapi, lemahnya pemerintah baru Afghanistan serta maraknya korupsi dan ketergantungan terhadap negara barat, padahal beragam bantuan dana serta pelatihan militer dari negara barat telah diberikan. Tetapi hasilnya nihil. Hingga pada tahun 2020, di bawah administrasi Presiden Trump, ditandatangani sebuah perjanjian damai antara Amerika Serikat dengan Taliban yang bernama Doha Agreement, yang berisi penarikan seluruh pasukan NATO dari Afghanistan. Penarikan pasukan Amerika Serikat merupakan mimpi buruk bagi sebagian rakyat maupun pemerintah Afghanistan sendiri. Bahkan rakyat Afghanistan, terutama yang tinggal di Kabul, berbondong-bondong mengungsi dari negaranya akibat bayang-bayang kekejian Taliban di masa lalu. Bahkan presidennya sendiri, Ashraf Ghani, kabur. Tentu saja hal ini menjadi momentum bagi Taliban untuk kembali berkuasa, dan benar saja, dalam waktu hanya 9 hari,
sebagian besar wilayah Afghanistan, termasuk Kabul, jatuh ke tangan Taliban. Waktunya cukup singkat dan mengejutkan negara-negara barat. Itu saja pembahasan mengenai apa yang terjadi di Afghanistan, dari sejarah Afghanistan hingga kemenangan Taliban di tahun ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video ini sampai akhir. Terima kasih.